karena sudah sangat lelah, sudah sangat udahlah nggak mau hidup lagi gitu? Ada. Gitu. Ada dok? Pernah waktu itu jaga malam ya. Jadi kondisinya jam 2 apa jam 3 subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Solusi, alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu kita, sahabat kita, narasumber kita yang insya Allah capable, kompeten, dalam arti insya Allah beliau adalah orang yang tepat kami undang ke sini, orang yang tepat kami hadirkan di tempat kita pada kesempatan ini, begitu ya. Bersama kita nih sudah hadir, Masya Allah Dokter Rahma Andina Meilia. Alhamdulillah, Dokter terima kasih dok. Alhamdulillah sudah hadir di rumah kami di sini dok. Insya Allah. Alhamdulillah akhirnya Insya Allah ya, mudah-mudahan berkah dok ya. Insya Allah. Jadi kita punya hal yang sangat luar biasa dok. Kami ingin berbincang aja dok, sebetulnya kami ingin berbincang terkait dengan ungkapan-ungkapan mutiara yang Masya Allah luar biasa ya. Seringkali kita mendengar ada ungkapan bahwa lelah itu harusnya menjadi lillah ya gitu. Dalam dunia pekerjaan gitu ya, kira-kira sebetulnya dok, dalam dunia pekerjaan kita itu kan yang namanya lelah itu biasa ya, orang bekerja itu pasti lelah begitu, gitu ya. Tapi jangan juga lelah tersebut menjadi sesuatu yang jadi negatif gitu, apalagi misalnya mencari jalan keluar yang negatif gitu ya. Nah oleh karena itu lillah gitu, dari lelah harus menjadi lillah. Nah kira-kira nanti dokter punya tips, punya trik ya, gitu ya. Bagaimana kemudian misalnya lelah itu menjadi lillah gitu ya. Dunia kerja itu memang seperti itu, dok ya. Dunia kerja itu memang ya melelahkan gitu ya. Sambil contoh sedikit ya dok ya. Jadi misalnya ada seorang suami yang bekerja dari pagi baru pulang sore gitu ya. Berangkat agak malam, berangkat agak pagi atau masih sangat pagi, itu pulangnya sangat malam gitu. Artinya ketika anaknya sudah tidur, anaknya belum tidur, itu siklus seperti itu selalu kita temukan begitu. Bahkan ada suami yang bekerja itu berangkatnya hari Senin, pulangnya hari Sabtu dok. Gitu ya. Ya. Atau bahkan mungkin seorang suami yang bekerjanya itu berangkatnya bulan Januari itu, pulangnya bulan Juli gitu. Seperti itu ya. Itu untuk pekerjaan. Nah, maksud saya gini. Ketika berlelah-lelah seperti itu, tentu harus bermakna begitu ya. Nah, jadi bagaimana kemudian bahwa lelah kita itu nanti akan berujung menjadi lillah begitu ya. Nah, kira-kira dokter punya pandangan, punya hal, punya ilmu, punya inspirasi yang bisa memotivasi kita nih sahabat Solusi ya di rumah. Jadi sekali lagi ini harus menjadi sumbang saran, solusi motivasi untuk kita dok ya. Kira-kira gimana dok ya? Ya baik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya, ini hadir di rumah Solusiku ya. Oh iya, alhamdulillah. Solusiku dok ya. Solusiku ya. Itu luar biasa ya bagi saya sih. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya ke sini. Tapi jangan bosan dok ya. Enggak, insya Allah. Karena tadi dari Pak Syahid bilang katanya orang yang paling tepat itu, aduh rasanya gimana ya? Iya, insya Allah tepat ya. Karena kebetulan memang kita di rumah sakit Ashifa ini memang betul. Dari sekitar 400 karyawan ya, saya hanya salah satunya begitu ya. Dari sekian itu saya hanya salah satunya. Ya terus Bapak kan dokter, staf medis dokter ya. Staf medis ya. Insya Allah yang memang tidak hanya fungsional juga di struktural, yang mana memang selain tugas fungsional sebagai dokter memeriksa pasien, melayani pasien,
juga apa namanya di dalam struktural alhamdulillah diamanahi sebagai kepala bidang pelayanan medis yang ya masya Allah luar biasa tugas-tugasnya. Kalau nggak amanah kayaknya ya agak sulit juga gitu. Kalau misalkan pun kadang-kadang perlu nasihat dari sana sini gitu ya. Itu betul-betul luar biasa. Barakallah, Dok. Mudah-mudahan diberikan kemampuan kesehatan ya, Dok ya, insyaallah, Dok ya. Iya, oke. Tadi pertanyaannya terkait bekerja dari lelah menjadi lillah begitu ya. Betul, Masya Allah. Itu berat tuh ya. Itu berat itu bagi saya beratnya Masya Allah. Apa yang berat nih, Dok? Apa yang berat tuh? Ini ya apa namanya kandungannya di dalam itu banyak gitu. Itu syarat-syarat makna itu. Nah, ini kandungannya kita bedah, Dok. Kita sesar gitu lah. Itu kira-kira. Oke, kalau dari saya pribadi sih bagaimana mengaktualisasikan diri, punya manfaat untuk orang lain, yang memang pada akhirnya bekerja itu kan tidak hanya apa namanya tidak hanya pikiran saja yang kita sumbangkan ya, itu utamanya kan juga fisik ya. Kita punya jam kerja gitu ya, ada yang memang masuk shift pagi, siang, sore, malam gitu ya, ada yang hanya dari jam kantor office hour dari pagi sampai apa namanya sore, kemudian ada yang dari Senin sampai Jumat. Ada juga yang dari Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Minggu tergantung shiftnya shift mana gitu ya. Itu Masya Allah. Bagaimana kita memulai segala sesuatunya itu dengan niat, dengan niat. Jadi niat itu pasti awalnya dengan niat. Kita mau apa, keluar dari rumah itu mau ngapain gitu ya. Tapi sebetulnya Dok, sebelum nanti ke tips yang tadi akan mungkin disampaikan tadi udah keluar tuh niat ya. Artinya berarti niatnya harus mantap gitu ya. Niat harus mantap. Begini, sebetulnya kalau kita bekerja pernah lelah, wajar nggak sih, Dok? Iyalah, kalau secara medis kan itu luar biasa, apalagi sekarang ada apa namanya bercandaannya orang kerja tipes gitu. Gitu ya, Dok. Itu hal yang memang luar biasa gitu ya. Iya sih kalau misalnya tidak dimaknai dengan apa namanya dengan baik gitu ya, bekerja itu ya udah hanya main fisik, berangkat ngantor pulang capek ya udah hanya itu gitu ya. Oh iya, tapi sekali lagi di koridor pada konteks bekerja itu kemudian seseorang menjadi lelah itu ya sebetulnya wajar-wajar saja kan gitu ya, karena ada porsi di mana tenaga kita dikeluarkan, pikiran kita gitu ya, seperti itu. Iya, cuman memang enaknya gimana kita pintar-pintar juga nyari tempat kerja yang bisa apa namanya sesuai dengan kompetensi kita. Selain itu kita punya nilai. Jadi kerja itu nggak hanya, kalau saya mungkin ya dokter gitu ya. Datang periksa pasien pulang, nggak hanya itu gitu ya. Maksudnya gini, ketika kita menentukan tempat kerja sekalipun tetap harus diperhatikan itu. Oh iya, penting. Ya kebetulan saya sebelumnya pernah di klinik, 24 jam, pernah juga di apa namanya beberapa tempat lah gitu. Jadi sebelum di Asipa tuh sebetulnya pernah berlalu lalang begitu ya. Jadi lulus dari Fakultas Kedokteran tuh saya langsung nyari kemana nih tempat saya yang ini kemana nih gitu, yang cocoknya kemana gitu ya. Saya diajak kakak kelas kesana kesini ada peluang gitu. Kita coba lah gitu, kita coba. Ternyata panggilannya memang qadarullah akhirnya kembali apa namanya ke rumah sakit yang alhamdulillahnya ditempatkan di rumah sakit Islam. Itu alhamdulillah. Itu Masya Allah itu. Nikmat, tapi kan itu bukan kebetulan kan, Dok ya. Ya emang itu skenario Allah ya. Iya betul. Itu yang paling penting. Tapi barangkali berarti kan bahwa ketika memilih tempat pekerjaan sekalipun tetap harus kita pertimbangkan, Dok ya. Kemudian nanti misalnya bahwa takdir Allah menuntun kita ke sana, itu Allah yang punya skenario kan begitu ya. Utamanya saya sebagai perempuan ya. Saya kan sebagai perempuan. Saya sebagai ibu, saya sebagai istri. Tentu ada kaidah-kaidah yang memang mengharuskan kita tetap harus belajar hukum-hukum apa namanya tentang wanita bekerja begitu apalagi betul, saya sudah apa namanya sudah berkeluarga, sehingga untuk memilih bekerja itu tentu awalnya ya komitmen dulu dengan keluarga. Dok. Wah, ini ada menarik sedikit nih. Kayaknya saudara sahabat solusi kita nanti ini punya materi baru nih ya. Jadi apa namanya wanita dan bekerja gitu ya. Luar biasa. Nanti kita tunggu ya di episode berikutnya lah insyaallah. Banyak kan? Makanya lelah menjadi lelah itu banyak gitu salah satunya itu tadi. Betul, tentang wanita dan bekerja. Oke, Dok ya. Jadi betul. Nah, jadi sahabat solusi kita sudah Allah luar biasa ya. Kita menemukan bahwa ada bahwa kata dokter barusan itu ketika memilih
tempat pekerjaan juga tetap harus dipertimbangkan. Betul. Ya. Karena apa? Karena mengingat seperti yang tadi, apalagi ada seorang ibu yang punya peran ya. Peran sebagai istri, peran sebagai ibu ya, peran sebagai barangkali di rumah, di lingkungan itu juga punya peran, misalnya peran akademik begitu dan seterusnya begitu, Dok ya. Masya Allah, luar biasa. Dok tadi dokter sudah keduluan tadi seperti itu ya. Ada trik ya. Ada trik and tip gitu ya. Bagaimana kemudian berlelah-lelah kita di tempat kerja itu dimanapun tentu ya, Dok ya, bukan hanya di rumah sakit begitu. Mereka yang bekerja di kantor-kantor pemerintah sebagai ASN misalnya gitu. Gimana, Dok? Ada trik, ada tips kira-kira tadi sudah disampaikan bagaimana kita memiliki niat begitu ya, Dok. Bisa dielaborasi lagi, Dok, sedikit, Dok. Kalau saya pribadi mungkin bisa diadop oleh teman-teman solusiku nanti mungkinnya karena memang itu personal sih ya. Betul. Sebetulnya bagaimana menyikapi bekerja yang memang melelahkan gitu ya, tapi jadi diridhoi oleh Allah gitu ya. Yang paling utama sih bagi saya tadi satu niat kita apa keluar. Kemudian yang keduanya niat kita itu harus diimbangi dengan keselarasan niat tadi gitu. Jadi ketika kita berniat bekerja itu untuk bisa bermanfaat untuk orang lain, saya pribadi seperti itu insya Allah. Niatnya untuk kebermanfaatan ya. Gitu, ingin punya manfaat untuk orang banyak gitu ya. Ada ilmu yang sedikit tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian saat kita sudah ada di kantor, saat kita udah ada di tempat kerja, bagaimana kita bisa nyaman ada di tempat itu. Gitu. Nyaman itu kan subjektif ya. Nyaman. Berarti berangkatnya tetap dari niat kan? Nyaman di tempat kerja itu berangkatnya dari niat gitu ya. Meskipun mungkin faktor-faktor lingkungan kerja, teman kerja, pimpinan kerja juga tentu sangat berpengaruh, Dok ya. Gitu. Iya, ketika niat kita udah teguh nih, udah insya Allah kita mau keluar bermanfaat untuk orang lain gitu ya, mengaktualisasikan diri tapi tetap punya nilai kebermanfaatan untuk orang lain gitu ya. Tentu kita pasti kemana? Nah, tempatnya di mana? Betul. Nah, pencarian saya tuh udah luar biasa tuh ya, tadi beberapa tempat lah gitu ya, beberapa tempat, kemudian beberapa klinik dan lain sebagainya udah saya coba gitu ya. Nah, kemudian qadarullah Allah mengarahkan akhirnya saya keterima nih di rumah sakit gitu ya, dan rumah sakitnya rumah sakit Islam. Tentu banyak di luar sana yang instansi juga bukan instansi khusus melabelkan Islam gitu ya. Itu juga penting sih, maksudnya agar tempat kerja disesuaikan dengan kompetensi kita sehingga kita nyaman. Tapi misalnya begini, Dok, seandainya ini kan seperti dokter tadi sampaikan, qadarullah ya dokter, dengan pencarian begitu ya, dengan pencarian sudah masuk ke klinik A, ke klinik B, ke tempat praktek A, praktek B begitu ya. Kemudian sekarang ditakdirkan oleh Allah misalnya ternyata memang tepat ada di rumah sakit Asy-Syifa misalnya, Dok ya, seperti itu. Ini seandainya misalnya itu terkait dengan niat tadi, Dok ya. Misalnya kita mencari pekerjaan, kan itu kewajiban sebetulnya. Kemudian pada akhirnya Allah takdirkan ternyata di tempat yang memang gitu ya, lingkungannya tidak katakanlah seperti di lingkungan dokter hari ini misalnya ya, seperti itu. Gimana, Dok, itu menempatkan niat ketika kita bekerja pada tempat yang memang tidak mengarahkan atau tidak menjaga akidah kita, tidak menjaga ibadah kita, tidak menjaga akhlak kita. Kira-kira gimana, Dok, seperti itu, Dok, terkait dengan niat tadi itu? Makanya itu yang penting itu, harus teguh di situ gitu ya. Sehingga kalau kita udah niatnya udah teguh gitu ya, insya Allah berdoa tawakal sama Allah gitu ya. Kemudian saat kita nyari, ternyata kita ditempatkan di tempat yang kayaknya nggak sesuai nih gitu dengan keinginan kita, atau bahkan kayaknya tidak nyaman gitu ya. Kalau saya berprinsip asal tidak mengganggu akidah kita, selama dia tidak mengarahkan atau menjerumuskan kita ke yang selain akidah kita itu, misalnya merusak akidah kita atau bahkan merusak tatanan di dalamnya, ya kalau menurut saya sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya sudah menyentuh gitu ya ke akidah gitu, saya rasa sih ya mending cari lagi tempat yang lain. Insya Allah Allah lebih luas lah ininya. Allah lebih tahu tentang kebutuhan kita ya. Masya Allah. Kan kadang-kadang seringkali kita mencari itu sesuai dengan keinginan kita ya. Padahal Allah telah menyediakan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Kebetulan saya sebelum jatuh di rumah sakit ini, bukan jatuh, sebelum masuk terdampar gitu ya. Enggak terdampar, saya merasa nikmat nih ada rumah sakit ini, Masya Allah ya. Sebelum masuk ke rumah sakit ini saya pernah ada bekerja di satu tempat. Gajinya luar biasa gitu ya, jasa medisnya luar biasa besar gitu ya. Memang kalau secara finansial insya Allah lah saya Masya Allah saat itu saya baru lulus
dengan nominal sekian, wah luar biasa nih gitu yang ditawarkan ya, qadarullah. Jadi ditinggalkan dok ya? Waktu itu, waktu itu saya merasanya enak nih kayaknya gitu. Tapi memang ada hal-hal yang kayaknya nggak sesuai nih dengan niat saya di awal tadi. Ada hal-hal yang tetap mengganggu buat saya, sehingga saya komunikasikan dengan suami dan arahannya, ya kalau misalnya nggak nyaman ngapain dipertahankan gitu. Jadi nominal mudah-mudahan tidak lagi menjadi hal utama lah. Oh ya penting dok nih sedikit ada barusan terdengar ada suami juga. Begini, jadi memang ketika mencari juga bukan hanya niat yang terpatri ya untuk betul. Apa dan bagaimana, tadi niatnya kebermanfaatan. Iya. Barangkali izin suami juga mesti. Wah itu penting memang. Itu dia. Jadi memang ya itu ridho Allah pada seorang istri kan ada pada ridhonya suami. Pada ridho suami. Jadi kalau misalnya niat kita oke untuk bermanfaat untuk orang lain, tapi ini bos yang punya kita nih betul. tidak mengizinkan, saya lebih baik memilih untuk di rumah. Tapi ya alhamdulillah kita punya keputusan yang insya Allah kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Kemudian beliau juga tetap mengarahkan kemana-kemananya ketika daftar ke siapa, ngelamar ke sini itu atas seizin beliau. Tapi di Asyifa ini atas izin juga beliau ya? Sangat. Masya Allah luar biasa sangat, Bapak, Masya Allah luar biasa, terima kasih ini ya. Beliau luar biasa ya. Jadi sahabat Solusiku tadi sudah sampaikan ya beliau bahwa tips yang pertama itu tadi niat ya. Betul. Niat untuk kebermanfaatan. Artinya kalau disinkronkan dengan salah satu hadis kan sebetulnya bagaimana kita disebut manusia yang terbaik itulah manusia yang memberikan kebermanfaatan kepada yang lain. Masya Allah, luar biasa dokter. Jadi kalau misalnya tadi konteksnya lelah gitu ya, bekerja di rumah sakit ini saya lelah, capek gitu ya. Apalagi dengan beban selain fungsional juga struktural gitu ya. Beban tanggung jawabnya dok ya. Betul. Tapi karena suasananya nyaman, kemudian lingkungannya kondusif untuk saya. Selain hanya bekerja juga saya punya nilai tadi yang membentuk karakter saya saat ini itu adalah Asyifa nih gitu ya, salah satunya di mana di dalamnya ada program-program rumah sakit yang masuk nih ke setiap pribadinya karyawan, karakter building gitu ya. Itu enak. Nyaman gitu. Jadi tidak hanya capek tapi pulang ya punya nilai, akhirnya ya happy. Nah itu. Jadi emang sekali lagi tadi saya tanyakan tadi bahwa kemudian bekerja dan kemudian lelah itu wajar ya. Wajar. Ketika pulang misalnya nanti udah langsung selonjoran gitu ya. Wajar ya seperti itu ya. Jadi bagaimana menanggapi kelelahan itu gitu ya. Bagaimana kita pandai-pandai tadi dengan lelah badan ini jangan sampai pikirannya ikut kacau lelah juga. Masya Allah. Nah ini. Kalau bagi saya lelah hanya soal fisik sih sebetulnya. Ya oke lah pikiran tetap ada kadang stresnya. Iya betul. Tapi kalau misalnya udah pilihan kita, udah kemauan kita gitu dengan niat yang baik, kalau emang kita yang nyaman insya Allah. Oke, jadi jangan sampai fisiknya lelah, pikirannya juga lelah gitu ya. Nanti ada lelah yang lain lagi itu. Lelah ibadah nanti udah sampai rumah kan karena sudah lelah bekerja ibadah jadi lewat begitu ya. Itu tuh. Masya Allah ya, luar biasa. Itu bahaya sekali kan dok. Iya. Ya, oke dok. Jadi yang pertama tadi tipsnya niat ya. Niat untuk kebermanfaatan. Jadi sahabat Solusiku bahwa bekerja itu lelah adalah biasa ya, tapi kemudian bagaimana lelah ini supaya menjadi lillah? Yang pertama niatkan untuk kebermanfaatan. Dokter, yang kedua kira-kira apa tuh, ada nggak? Tadi sebetulnya sudah ya tentang pemilihan tempat. Oh iya, jadi pertama niat untuk kebermanfaatan, yang kedua pilih juga tempatnya yang memungkinkan kita dekat dengan Allah gitu ya. Betul. Lillah itu. Iya. Oh, Masya Allah. Luar jadi biasa. Sayang kalau menurut saya sayang hanya capek fisik aja tapi nggak punya nilai di mata Allah. Sayang. Nah itu dok. Ya. Jadi sudah lelah fisik, lelah pikiran, waktu terbuang dengan dalam petik sia-sia begitu ya. Kemudian akidahnya lelah juga. Aduh, jangan sampai begitu ya. Ibadahnya lelah, akhlaknya lelah gitu. Masya Allah. Itu benar-benar rugi. Betul. Oh, rugi. Ruginya beberapa kali nih dok ya. Sayang makanya. Iya. Baik dok. Nah kemudian ini fakta di lapangan dok ya. Fakta di lapangan bahwa kemudian ada orang yang lelah dari bekerja itu biasanya mengambil solusi yang tidak benar begitu ya. Tidak benar. Nah kira-kira dok, ketika lelah untuk menjadi lelah itu solusi yang benar kira-kira jalan seperti apa? Maksud saya begini.
ketika kita bekerja itu kan berangkat dari rumah, kemudian ada di perjalanan, kemudian ada di tempat kerja, kemudian kita pulang lagi, itu seperti itu ya. Nah, artinya supaya jangan sampai sia-sia tadi pekerjaan kita sudah secara fisik lelah, kesempatan sudah kita luangkan, pikiran kita curahkan begitu ya. Jangan sampai yang lainnya juga terkena imbasnya menjadi lelah juga begitu Dok ya, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana Dok supaya memang kita itu selain tadi niat, kemudian pilih lingkungan yang baik begitu ya. Yang baik itu barangkali tentu menurut konteks kita benar gitu ya. Tempatnya benar, tidak mengarahkan kita kepada sesuatu yang lain begitu ya. Kan fakta ini Dok, fakta bahwa ada orang yang ketika lelah bekerja itu dia mencari solusinya ke hal-hal yang lain. Nah Dok, pengalaman dokter deh misalnya ketika bertemu dengan pasien Dok, misalnya ada yang bagaimana mumetnya menghadapi kehidupan, menghadapi pekerjaan begitu ya. Ada nggak Dok kira-kira ada orang yang mengambil jalan ternyata tidak sesuai dengan kehendak Allah gitu misalnya. Gimana Dok kalau melihat fakta seperti itu Dok? Itu banyak ya, terutama saya kan juga di IGD nih ya. Di IGD itu Masya Allah luar biasa. Ada yang kami bilang namanya sakitnya psikosomatis. Psikosomatis apa itu Dok ya? Nyeri dia datang dengan keluhan nyeri, gelisah, kadang dia sampai pingsan, kadang teriak-teriak, gelisah gitu. Padahal kalau dicek semuanya bagus, tanda-tanda vitalnya bagus gitu ya. Kemudian tensi dan lain-lain itu semuanya bagus gitu. Ternyata memang ada psikis yang kena. Jadinya psikosomatis itu. Banyak Dok yang kayak begitu Dok? Sangat banyak. Sangat banyak. Dan kalau saya pribadi ya itu di usia-usia produktif kebanyakan. Gitu. Masya Allah. Nah itu memang penanganan di kami ya paling selain secara medis juga kita pendekatan ke pasien. Iya. Nanti kalau misalnya sudah mulai tenang, sudah dibelikan anti nyeri, kami suka tanya kenapa, gitu, ada apa. Itu baru nanti dia keluar nangis apa itu banyak kejadiannya seperti itu. Ada Dok, kenapa katanya Dok? Biasanya? Untuk anak-anak muda ya mungkin masalah remaja ya gitu banyak. Kalau misalnya yang sudah lewat remaja gitu ya, usia-usia 40 tahun ke atas ya kebanyakan masalah rumah tangga. Kadang-kadang gitu. Jadi kejadian di rumah. Jadi sebetulnya gitu, ketika diperiksa penunjang itu nggak ada masalah Dok? Nggak ada masalah. Tapi dia bilang nyeri ini, semuanya terasa sama dia gitu. Tapi nggak spesifik begitu. Wah, sahabat solusi ini, jangan-jangan kita juga pernah merasakan nih kira-kira, ujung-ujung sakit dan seterusnya gitu misalnya seperti itu ya. Padahal ketika datang ke IGD dicek itu baik-baik saja begitu Dok ya. Baik-baik aja. Nggak apa-apa tanda-tanda vitalnya. Jadi jadi ke IGD itu hanya dia butuh dikasih oksigen, mungkin dikasih anti nyeri kalau memang betul ya ada nyerinya. Kemudian dikasih beberapa obat-obatan yang memang tergantung gejalanya, lalu ya udah kita hanya observasi aja. Nanti tinggal dideketin, dipegang, ditanya kenapa. Pernah nggak Dok ketemu lagi misalnya itu kan pasien seperti itu, ada pasien lagi misalnya seperti ini, dia betul-betul mumet dengan pekerjaan atau misalnya dengan dengan kehidupan di masyarakat dan seterusnya, mungkin di dunia kerja atau di dunia yang mana gitu misalnya seperti itu. Kemudian dia katakanlah mengambil jalan pintas gitu ya, pintas sehingga kemudian dia berpikir karena sudah sangat lelah, udahlah, nggak mau hidup lagi gitu. Ada. Gitu. Ada Dok? Pernah waktu itu jaga malam ya. Jadi kondisinya jam 2 apa jam 3 subuh lah menjelang dini hari begitu ya. Masya Allah. Ya pas kita datengin udah dalam kondisi mabuk gitu ya. Jadi alkoholnya pelampiasannya itu ke mabuk-mabuk. Bahkan sampai ada yang kelihatan ada tanda-tanda dia mau percobaan bunuh diri dan sebagainya. Ada goresan-goresan gitu mungkin Dok ya. Masya Allah. Itu ada sampai yang seperti itu gitu. Ternyata ya itu beragam kita ketemu pasien di IGD itu yang ya enaknya sih diambil manfaat, diambil hikmahnya, diambil pelajarannya. Ada pasien yang begini, ada pasien yang begitu seperti itu. Jadi memang fakta itu ya. Jadi ada orang yang mengambil jalan keluar itu ternyata jalan yang salah gitu ya. Masya Allah. Ngeri ya. Ini ngeri Masya Allah ini. Sahabat solusiku, ya kita sekali lagi sedang bincang tentang bagaimana lelah kita menjadi lillah ya. Kenapa? Karena tadi ternyata fakta memang ada orang yang kelelahan tentang persoalan hidup secara umum barangkali ya, mungkin pekerjaan secara khusus begitu ya, ternyata mengambil jalan yang
di luar yang seharusnya begitu ya. Dok, itu disadarkannya seperti apa itu biasanya gitu? Sebenarnya nanti dia sadar sendiri kalau misalnya sudah diobservasi, dia hanya butuh meluapkan marahnya, dia hanya butuh nangis sekuat-kuatnya gitu ya. Kemudian diberikan oksigen dan lain sebagainya, kondisi yang tenang gitu ya. Lalu hanya diberikan waktu aja. Nanti kalau misalnya udah dikasih obat-obatan dan sudah diobservasi, ya kita selalu pendekatan dengan pasien. Kalau secara medis, Dok, bisa nggak kira-kira misalnya menghadapi seperti tadi, katakanlah lelah dari pekerjaan atau lelah dari aktivitas kehidupan keseharian itu misalnya, ada misalnya dengan cara apa begitu untuk melampiaskan itu? Ya jangan-jangan ada gitu kan, seperti itu ya. Kan seringkali gini katanya, ada orang yang udah mumet, udah berangkatlah ke pinggir pantai gitu, kemudian kita berteriak sekencang-kencangnya gitu misalnya, seperti itu, Dok. Ya, itu sebenarnya di dunia medis ada nggak, Dok? Ada pelajaran di psikologi dulu ya, psikologi klinik dulu ya, ada psikologi klinik. Dulu kami belajar di semester 1 kalau nggak salah. Kemudian kami juga belajar tentang berbagai macam kejiwaan itu di ilmu kedokteran jiwa. Itu juga ada bagaimana karakter-karakter orang, kemudian dia berubah menjadi seperti apa, atau misalnya dia kena schizofren dan lain sebagainya karena beberapa masalah itu banyak. Kita pelajari juga di sana ada. Masya Allah. Ada memang. Iya. Oh, gitu. Ada ya. Iya. Bahkan sekarang ada yang namanya hipnoterapi segala macam, itu kemajuan lah ya, itu kemajuan ilmu lagi. Cuman memang kalau dari saya pribadi sih, bagaimana agar pribadi kita gitu ya menjadi pribadi yang sesuai begitu ya, lurus begitu. Memang itu sulit sih. Betul. Apalagi kalau misalnya kita perlu tahapan, Dok ya, perlu riyadhah latihannya. Betul. Kita masuk ke dunia kerja yang kita nggak cuma sendiri bekerja. Banyak kepala-kepala di sana yang memang berbeda-beda gitu ya. Kemudian kita juga bukan hanya bawa kosong dalam diri kita kosong ke satu kantor, tapi kan di belakang ada rumah, ada orang tua, ada anak, ada keluarga macam, juga ya. Iya, dengan berbagai masalahnya ketemu dengan sama-sama yang punya masalah, itu luar biasa kompleks. Baik, Dok. Nah, sekarang ketika misalnya seseorang katakanlah tadi ya sudah memilih lingkungan dengan baik, kemudian dia sudah niatkan betul-betul pekerjaan dia untuk kebermanfaatan kepada manusia yang lain begitu ya. Nah, kira-kira bagaimana dampak positifnya ketika seseorang bahwa dia bekerja lelah benar, tetapi ketika ia niatkan dengan benar maka lelahnya akan menjadi lelah. Kira-kira dampak positif kemudian orang cara berpikir seperti itu bertransformasi dari awalnya negatif menjadi punya pikiran positif. Dampaknya apa, Dok, kira-kira? Nyaman. Capek, nah, ini dia. Capek tapi karena nyaman, kemudian kita tahu pilihan kita sudah dipertanggungjawabkan oleh diri kita, itu pilihan yang bertanggung jawab. Kemudian kita mendapatkan lingkungan kerja yang kondusif gitu ya. Saat pulang ke rumah capek gitu ya, tapi hatinya tenang. Wah, hatinya tenang gitu. Ini dia karena nih. Meyakini bahwa capek, mudah-mudahan Allah ridhoi lelahnya. Saya merinding, Dok, aduh, Masya Allah ini ya. Iya betul. Karena apa? Karena sahabat solusi ke gini, maksudnya kita kan jarang gitu ya. Artinya ketika bekerja betul lelah, tapi kan biasa lelah itu. Tapi kalau kita niatkan untuk kebermanfaatan untuk sesama, apalagi dokter lah, katakanlah di bidang medis gitu, Dok ya, dengan sumpahnya begitu ya, seperti itu ya, luar biasa, Dok ya. Dan itu akan muncul ketenangan jiwa, ketenangan batin. Allahu Akbar. Ini penting ini. Suami saya sih titip ya. Jadi jangan hanya ilmu tentang kedokterannya saja gitu. Jangan hanya ilmu kedokteran saja. Ya, yang saya ikuti seminar-seminarnya, saya ikuti pelatihan-pelatihannya, saya ikuti webinar dan lain sebagainya. Tapi ruhiyah Islamiyahnya itu juga harus diisi. Itu penting gitu. Barangkali ini yang paling penting, Dok ya. Iya, itu duluan justru. Masya Allah. Basicnya itu gitu. Basicnya. Jadi sebetulnya yang membuat kita tenang itu ya punya basic gitu. Iya. Saya rasa sih penting. Jadi ketika stres, bagaimana kita bisa merespon itu dengan manajerial hati kita, bagaimana manajerial otak kita supaya tetap tenang gitu. Ada Allah, tenang, ada Allah begitu. Masya Allah. Jadi rasanya nyaman gitu. Lelah, lillah, dampak positifnya tenang. Allah. Nah, ini seperti itu. Jadi Masya Allah luar biasa, Dok. Jadi tenang ya, tenang.
Ada yang kedua Dok, barangkali misalnya jadi gimana itu orang kalau ketika misalnya kita sudah mencari pekerjaan, ditakdirkan oleh di tempat pekerjaan tersebut, niatkan sebagai ibadah, niatkan lillah, kemudian kita akan tenang. Yang lain ada Dok, kira-kira Dok, apa kira-kira dampak nih? Ya, saya sebetulnya sampai sekarang belum memahami atau belum merasakan yang hal-hal yang tidak terlihat ya. Salah satunya adalah tentang keberkahan. Oh, keberkahan. Berkah. Memang ya semoga berkah. Nah, berkah itu seperti apa kan tidak terlihat ya. betul. Tapi semoga keberkahan itu juga menyertai anak-anak saya yang ikut saya kasih makan dari salary yang saya hasilkan di rumah Masya sakit, Allah. kemudian apa-apa yang saya hadirkan di rumah dari. Walaupun mungkin tidak cukup Dok ya. Iya. Kalau dihitung-hitungan matematika ya mungkin nggak cukup. Anak Dihitung saya 5, matematik Pak. nggak akan cukup Anak saya ya. 5. Oh, alhamdulillah, barakallah ya Dok. Iya, Masya jadi Allah luar ya. biasa. Kalau misalnya memang itu bisa terlihat, mungkin keberkahan itu sendiri Allah. hadir insya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Gitu. Memang tidak terlihat tapi semoga Betul, insya Allah betul, hadir betul, gitu betul. di rumah. Jadi kalau baca ungkapan para ulama itu kan barokah itu kan ziyadatul khair ya, Ya. bertambahnya kebaikan. Betul. Masya Allah. Jadi tenang, Iya. berkah. Iya. Allah Akbar. Jadi Masya Allah, ketika ya. misalnya kita sudah niatkan bekerja itu walaupun lelah, di tengah kelelahan kita niatkan lillah gitu ya, untuk lillah, maka akan muncul ketenangan. Ketenangan dalam kehidupan berumah tangga barangkali Dok ya. Iya. Ketenangan dalam semua aspek kehidupan. Kemudian keberkahan. Keberkahan. Allah. Insya Allah. Kebaikan yang terus bertambah gitu Iya. ya. Itu rasanya nikmat gitu Iya, Pak, iya, gitu iya. ya. Rasanya nikmat. Jadi saya merasa bahwa waktu yang nanti akan Allah minta pertanggungjawabannya itu saya isi dengan kegiatan yang positif. Salah satunya bekerja. Betul. Ya, positif dalam hal memang ya tadi punya nilai manfaat dan juga punya nilai ibadah untuk kitanya. Betul, Itu luar biasa itu. Allahu Akbar. Nah ini nih penting nih. Jadi sekali lagi sahabat solusiku, aduh kita nggak salah nih cari narasumber nih. Masya Allah ya. Kita cari nggak salah nih. Jadi Masya Allah luar biasa. Bekerja, lelah, untuk lillah, dampak positifnya apa? Hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram, gitu ya, seperti itu. Dan kemudian keberkahan yang terus bertambah. Masya Allah, berkah yang terus bertambah Dok. Iya. Ada yang ketiga nggak Dok? Mungkin Kenapa? ada yang ketiganya gitu? Ketiganya Apa nih kira-kira Itu, nih? Aduh, Masya Allah, ini masih makin menarik nih soalnya. Aduh dokter, Masya Allah ini makin menarik, makin seru, Iya. makin lama, makin luar biasa ini. Ya. Seperti itu Dok. Jadi pernah saya mendengar satu ceramah begitu ya. Quote-nya itu adalah jangan pernah mau jadi orang sibuk. Oh, Tapi jangan jadi pernah menjadi orang yang sibuk. Tapi jadilah orang yang paling sibuk. Oh, jadilah orang yang paling Sibuk. Waduh, gimana ceritanya ini? Padahal kan sekarang maksudnya gini Dok, Ya. maunya nggak sibuk, tapi Income penghasilannya, income-nya besar. Gitu, seperti itu itu Dok, ya. tentu dalam tanda kutip ya. Betul, Artinya betul. tadi waktu yang akan Allah minta pertanggungjawabannya bisa kita pertanggungjawabkan dengan hal-hal yang positif gitu. Oh, Jadi memang Masya Allah. kalau sudah pulang bekerja, cari kesibukan lain atau cari kegiatan lain yang nilainya positif gitu untuk tetap menghasilkan hal-hal yang positif bagi kita. Oh. Gitu. Jadi memang rezeki itu konsepnya memang bagi kami itu bukan hanya salary. Ya tadi ya dengan kita misal gitu Betul. ya buka praktek di rumah misalnya atau kita ya mungkin Bapak bisa buka kajian untuk Yeah. anak-anak, Yeah, tahfiz, yeah, tafsir yeah, di rumah yeah, gitu. betul, Walaupun betul. misalnya free gitu ya, tapi insya Allah itu punya nilai gitu. Satu Ada nilai yang tak tertulis iya, ya. ada waktu yang kita gunakan untuk kita pertanggungjawabkan bahwa kita pakai untuk kebermanfaatan lagi Allah. selain di tempat kerja. Jadi sudah di sini diniatkan untuk kebermanfaatan, Iya. pulang ke rumah kebermanfaatan lagi. Iya. Allah Gitu. Dan itu akan dilihat sama anak-anak kita. Oh, Jadi Umi. ini yang dimaksud paling sibuk tuh ini. Iya. Oh, Gitu. ya Jadi Allah. paling sibuk itu terus mencari Iya, hal-hal iya. yang menyibukkan kita Iya. untuk memberikan manfaat untuk orang lain Allah, gitu. Apalagi kita bisa apa gitu. Itu dilihat sama anak-anak kita nanti. Jadi contoh ya, Jadi teladan contoh, sebenarnya. jadi teladan gitu. Itu berat itu ininya apa? Ini teh barangkali ini konsep
konsep apa ya? Konsep seorang pekerja muslim itu kira-kira begitu, Dok ya. Iya. Jadi malah tadi jadi nambah lagi ini. Dari lelah kemudian lelah lagi karena bertambah keras gitu kerjanya gitu ya. Iya. Oh ya Allah. Waktu itu saya sempat mikir gitu ya. Iya ya gitu. Mungkin saat itu dari sekian jam ceramahnya quote terakhir dia seperti itu. Tapi pembahasannya lebih ke bagaimana kita mengoptimalkan waktu dalam sehari 24 jam ini yang kita punya untuk kembali nanti akan dipertanggungjawabkan. Gitu. Berarti entry point-nya bekerja itu sejatinya pertanggungjawaban, Dok. Iya, betul. Nah, ini dia. Iya. Ini yang belum kita ketemukan nih. Jadi kan bekerja itu pada akhirnya pertanggungjawabannya. Iya, betul. Kalau di kantor pertanggungjawaban ke pimpinan, kali ya. Kalau pekerjaan kita di dunia, pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Iya. Jadi berarti tidak boleh berhenti ya. Terus. Orang tidak boleh sibuk tapi harus super sibuk ya. Masya Allah. Iya, as long as kita jadi mampu. Jadi kalau begitu ngebagi waktu dengan keluarga gimana? Iya, makanya selagi kita mampu membagi-bagi waktunya gitu. Jadi makanya. prinsipnya sebetulnya manajemen tadi ya. Betul. Manajemen waktunya, bahwa kemudian kita bekerja tentu ada porsinya juga ya. Betul. Porsi tenaga, porsi pikiran. Dan kalau sudah waktu. berpasangan kan kita nggak sendiri ya, betul, ada pasangan juga. Jadi nanti kita punya peran dan berbagi peran gitu, nggak cuma sendiri kan gitu toh. Iya. Saya sebagai perempuan mungkin kerja karena ada suami juga yang bekerja, jadi saya bukan pencari nafkah gitu ya. Nah itu beda tuh nanti. Jadi misalnya kita punya kegiatan lain seizin suami, ya selama itu tidak melalaikan hak-hak atau kewajiban-kewajiban saya di rumah, ya silakan. Alhamdulillah. Aduh, luar biasa ini, menarik banget ini, Masya Allah ya. Ini baru pertama kali, Dok ya datang ke sini ya. Baru pertama kali. Ini masih deg-degan loh ini. Luar biasa, Dok ya, luar biasa ini, materi kita sudah luar biasa. Dan insya Allah kalau tadi bicara kebermanfaatan, Dok, ini insya Allah adalah forum yang sangat bermanfaat, Dok ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Sahabat Solusiku, hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari seorang Dr. Rahma Andina Melia ya. Beliau sebagai Kepala Bidang Yanmed dan Keperawatan di RSUD Ashifa. Masya Allah, Dokter, terima kasih hadir di rumah kami nih. Sama-sama. Di Solusiku ya. Masya Allah luar biasa, Dokter. Jangan bosan. Nanti barangkali kami akan undang kembali. Tadi ada materi yang sudah tercetuskan oleh dokter, kami akan gali lagi nanti ya, insya Allah ya. Pekerjaan dan perempuan begitu ya. Mungkin kesananya nanti bagaimana, apakah harus bekerja atau harus pilih rumah gitu ya. Masya Allah luar biasa, Dokter. Sekali lagi terima kasih, Dokter, kehadirannya, kebersamaannya, waktunya, ilmunya, pencerahannya, motivasinya ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk kami dan bisa menjadi ilmu untuk sahabat Solusiku di rumah, insya Allah, Dokter. Terima kasih, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Dokter, kehadiran Dokter dengan kebaikan yang berlipat, insya Allah. Insya Allah. Baik, sahabat Solusiku, demikian barangkali perjumpaan saya dengan seorang yang sangat luar biasa ini, begitu ya. Dokter, salam untuk keluarga, salam untuk suami dan keluarga di sana. Mudah-mudahan sekali lagi diberikan kemudahan oleh Allah, kesehatan dan kelancaran. Jika ada maksud, tujuan, harapan yang dicita-citakan dan kita hantarkan kepada Allah, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.